Pemerintah Cina menyatakan bahwa mereka tidak takut untuk berperang dagang dengan Amerika Serikat dan menegaskan kembali seruan untuk berdialog. Hal ini disampaikan setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Beijing harus datang ke meja perundingan. Jika Amerika benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, Amerika harus berhenti memberikan tekanan ekstrim, berhenti mengancam, memeras, dan seterusnya. Berbicara dengan Cina atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dilansir pada kantor berita AFP pada hari Rabu 16 April 2025. Apakah Beijing mengatakan bahwa Amerika lah yang memulai perang tarif ini? Sejauh mana dampak global perang tarif? Apa skenario terburuk dari perang tarif dan siapa pemenangnya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ketegangan Anggi. dalam perang dagang antar dua kekuatan hegemoni ekonomi terbesar di dunia ini semakin meningkat akibat keputusan yang diambil Amerika Serikat juga tiba-tiba menaikkan tarif impor dari Cina menjadi 245%. Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat menurut Anda apakah telah mengguncang pasar global, Bung? Baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Eh, Benar, Bung Anggi. Jadi ketegangan dalam perang dagang antara Amerika Serikat melawan Cina ini memang telah mengguncang pasar global dan keputusan sepihak seperti kenaikan tarif impor secara drastis hingga 245% ini dapat berdampak sangat besar terhadap ekonomi global. Misalnya pada guncangan di pasar keuangan ya, tentu investor global cenderung bereaksi negatif terhadap ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan yang agresif. Ini bisa menyebabkan penurunan yang sangat tajam di pasar saham, penguatan dolar Amerika Serikat, dan aksi jual besar-besaran di bursa global. Kemudian juga kenaikan harga konsumen di Amerika Serikat. Jadi kenaikan tarif impor dari Cina ini membuat barang-barang dari Cina jadi lebih mahal yang pada akhirnya membebani konsumen Amerika dengan harga yang lebih tinggi, terutama produk-produk seperti elektronik, ya mainan, tekstil, barang-barang rumah tangga dan sebagainya. Kemudian adanya gangguan rantai pasok global. Banyak perusahaan multinasional yang mengandalkan komponen dari Cina atau Amerika dalam rantai pasok mereka. Ketegangan ini bisa menyebabkan keterlambatan produksi, kenaikan biaya logistik, dan relokasi pabrik ke negara-negara lain. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu pasti akan terjadi di depan mata. IMF dan Bank Dunia pernah memperingatkan bahwa perang dagang Amerika-Cina ini memangkas pertumbuhan ekonomi global secara signifikan, terutama jika berlangsung dalam jangka yang sangat panjang. Dan ini sebetulnya merupakan momentum bagi negeri-negeri Muslim ya untuk melakukan konsolidasi strategis di level dunia untuk membuat blok ekonomi sendiri, bahkan bisa juga blok politik dan lain sebagainya. Begitu, Bung Anggi. Dan yang tadi Anda paparkan, apa dampak ekonomi dari konflik perang dagang ini dari berbagai tindakan yang diambil Donald Trump maupun Xi Jinping ini, Bung? Dampak ekonomi dari konflik dagang antara Amerika Serikat di bawah Donald Trump dan Cina di bawah Xi Jinping ini tentu sangat luas, Bung Anggi. Konsekuensinya bisa dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung
oleh berbagai sektor di bidang ekonomi global. Misalnya ketidakpastian pasar luar negeri ya, terus apa terutama pasar Amerika dan Cina. Kemudian terganggunya rantai pasok global. Perusahaan-perusahaan seperti Apple, HP, dan beberapa mikroteknologi lain yang komponennya tergantung dari Cina terpaksa memindahkan pabriknya ke Vietnam, ke India atau Meksiko dan sebagainya. Hanya karena untuk menghindari tarif ini. Begitu, Bung Anggi. Lantas, adakah potensi menuju perang terbuka, Bung, antar kedua hegemoni global ini, Bung? Ya, itu sangat mungkin sekali, Bung Anggi, karena kebijakan tarif impor Amerika ini yang kemarin disondingkan oleh Presiden Trump ini pasti menciptakan dampak struktural terhadap tatanan ekonomi global. Ini tidak hanya memperburuk hubungan dagang bilateral, tetapi juga mendorong lahirnya tren besar ya seperti fragmentasi ekonomi global. Terus kemudian reorientasi rantai pasok dan pembentukan blok ekonomi baru. Jadi fragmentasi ekonomi global ini terjadi ketika dunia bergerak menjauh dari sistem perdagangan multilateral yang sifatnya terbuka. Seperti kalau dulu dibangun lewat WTO ya, lewat Organisasi Perdagangan Dunia itu, menuju kelompok-kelompok dagang baru yang tertutup, yang bersaing satu sama lain. Sebab kebijakan kenaikan tarif Amerika Serikat terhadap Cina dan negara-negara lainnya ini tentu mengakibatkan Amerika ini seakan-akan menjadi musuh bersama. Atau sebetulnya bisa juga perang Amerika dan Cina dalam perdagangan mereka ini itu antara blok barat melawan blok timur gitu kan. Itu menurut saya biar sibuk sendiri ya. Sementara kita blok Islam ini membentuk blok ekonomi baru untuk melawan dominasi barat. Jadi perang dagang Amerika versus Cina ini adalah lagu atau nyanyian kapitalisme yang sedang lungsungi kalau orang Jawa bilang itu seperti ular yang sedang permajaan ganti kulit begitu sedang menuju format baru yang substansinya tetap kapitalisme juga. Kan ideologi kapitalisme itu kan memang try and error selalu memperbaiki diri diri mereka itu. Jadi itu bukan lagu nyanyian blok Islam. Itu bukan lagu-lagu yang seharusnya dinyanyikan oleh blok Islam. Jangan sampai blok Islam lantas latah ikut mendendangkan lagu kapitalisme perang dagang antara Amerika dengan Cina ini. Begitu, Bung Anggi. Terkait jangan latah, lantas mampukah dunia muslim melawan dominasi Amerika dengan membentuk ekonomi baru, Bung? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat relevan, Bung Anggi. Khususnya dalam konteks dunia yang semakin multipolar, penuh ketegangan geopolitik akibat kegagalan kapitalisme global ini. Apakah dunia muslim mampu melawan dominasi ekonomi Amerika dengan membentuk kekuatan ekonomi baru? Dengan jawaban keimanan, maka hukumnya wajib, Bung Anggi. Meski problem mendasarnya bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Kalau bicara kemampuan, fakta-fakta kekuatan dasar negeri-negeri muslim ini sangat melimpah ya. Ada lebih dari 50 negeri ya, meski sekarang kecil-kecil ya akibat terpecah-pecah oleh nation state, namun mayoritas penduduknya beragama Islam harusnya memiliki keimanan yang sama, harusnya bisa bersatu. Kalau kita lihat ya OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam, itu harusnya bisa lebih politis, berani melawan hegemoni Barat. Nah, kemudian negara-negara tersebut itu kan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Misalnya kalau kita lihat Arab Saudi, Iran, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, itu kan banyak memiliki minyak dan gas. Terus kemudian Indonesia memiliki batu bara. Belum lagi populasi yang sangat besar dengan bonus demografi yang turah-turah itu di Indonesia, Pakistan, Mesir, Bangladesh. Kemudian letak geografisnya yang sangat strategis, ya menjadi jalur perdagangan global, ya misalnya di Teluk,
terusan Suez dan Selat Malaka itu kan menjadi lintas perdagangan global. Kemudian kekuatan finansial yang seakan tidak berakhir-akhir. Ya, negara-negara teluk itu, Bung Anggi, punya sovereign wealth fund, ya, dana kekayaan negara yang sangat besar. Misalnya Saudi, kemudian Abu Dhabi, itu mengelola ratusan miliar dolar, belum lagi dengan perkembangan ekonomi syariah yang sekarang ini mulai terus diminati oleh dunia sebagai alternatif pengganti kapitalisme. Kekuatan finansial Islam yang mulai sadar dipahami oleh masyarakat luas sedunia ini bisa menggoncang dolar menggunakan mata uang dinar dan dirham. Oh, masya Allah sekali, Bung Agi. Jadi secara kasat mata sebetulnya umat Islam, ya, blok Islam itu mampu sekali. Tapi problemnya bukan itu, Bung Agi. Problemnya bukan pada kemampuan, tapi pada kemauan. Ya, bukan kemampuan, tapi pada kemauan. Mereka tidak mau. Ya, ini kan problem akidah sebetulnya. Problem keimanan, problem ideologi, ya. Karena umat ini sedang mengidap penyakit wahan, ya, penyakit wahan yang sebagaimana hadis Nabi SAW itu, hampir saja orang-orang kafir itu mengerumuni kalian dari segala penjuru. Sebagaimana mereka mengerumuni makanan dalam piring, ya. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, katakanlah kepada kami, wahai Rasulullah SAW, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah menjawab, bahkan kalian pada saat itu sangat banyak. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan, penyakit wahan. Jadi betul apa kata Rasulullah SAW bahwa kita ini sekarang ini banyak tapi menderita penyakit wahan. Terus kemudian ditanya oleh para sahabat, apa itu penyakit wahan, wahai Rasulullah? Yaitu hubud dunya wa karohiyatul maut. Penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu problem yang mendasar bagi blok Islam kalau mereka pengen lepas dari hegemoni kapitalisme Barat, dari cengkraman Amerika, dari pengaruh perdagangan perang dagang Amerika dan Cina ini harus lepas dari hubud dunya wa karohiyatul maut. Mereka harus mau dulu, bismillah dulu. Begitu, Bung Anggi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Bung Yono untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini. Jadi konflik perang dagang ini menjadi saatnya untuk dunia Islam bersatu melawan hegemoni Barat dengan menjadikan solusi Islam sebagai solusi yang benar-benar nyata. Jazakallah sekali lagi Bung Yono untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kewajiban kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.